Jumroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada aku. Oh, iya. Takutnya suruh ngedit apa apa. Tes. Terdengar ya suaranya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, Bapak Ibu sekalian, koordinator tenaga ajar, perangkat daerah, UPTD, UOBK di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kesepahaman ini patut kita pahami bersama terkait dengan evaluasi jabatan yang akan kita usulkan kepada Menteri Pan-RB. Nah, untuk jabatan-jabatan yang akan diusulkan, secara teknis pada jabatan-jabatan struktural, kemudian jabatan-jabatan fungsional, itu sudah kita laksanakan. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang, terutama itu berada di konversi jabatan pelaksana, menyesuaikan dengan Permenpan 41 ke Permenpan 45 yang terbit lagi Kemenpan 11 tahun 2024. Baik, mungkin langsung aja ya di pengantar. Siasat. Ini ya. Ini lah. Oke, kelihatan. Jadi pada kesempatan kita pada hari ini, tujuan kami mengundang Bapak Ibu sekalian adalah untuk mereview secara final hasil usulan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Nah, agenda-agenda utama kita itu di kesempatan kali ini. Nah, ini kami menyampaikan kembali terkait dengan apa sih evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah, kemudian dasar pelaksanaan evaluasi jabatan itu tersebut, peraturan terkait evaluasi jabatan, dan pokok permasalahan kita yang akan kita bahas pada kali ini adalah konversi jabatan pelaksana. Lanjut. Jadi peraturan dasar pelaksanaan evaluasi jabatan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 79. Jadi pemerintah itu kan wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Nah, gaji, tunjangan, dan penghasilan yang didapatkan oleh ASN yang melaksanakan
tugas-tugas tersebut dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan yang dia ampuh. Nah, kemudian di PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP 11 tahun 2017, manajemen PNS, pasal 46, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan. Di PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017, pasal 99 ayat 3 huruf S, yaitu adalah menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang dari kemarin kita sudah laksanakan itu hanya mengkonversi nama jabatan pelaksana ke nomenklatur nama jabatan yang baru. Nah, untuk formulasi dari bobot kinerjanya itu sudah kami bantu dan fasilitasi penghitungan bobot kinerjanya berdasarkan hasil analisis jabatan yang Bapak Ibu sekalian sudah sampaikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi atau melengkapi dokumen bobot kinerja tersebut. Nah, terus saja. Jadi peraturan terkaitnya ini adalah peraturan terkait evaluasi jabatan Permenpan RB nomor 34, kemudian Permenpan RB nomor 63 2011, Permenpan RB nomor 39 tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, kemudian Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Yang kemudian untuk jabatan fungsional itu diatur melalui Peraturan Menteri Pan RB terkait jabatan fungsional yang sudah diterbitkan sebelumnya dan juga terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi sebenarnya pengertian evaluasi jabatan itu sendiri adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan yang informasi faktor jabatan tersebut sudah ditetapkan oleh Menpan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatannya. Nah, hasil dari evaluasi jabatan itu sendiri akan menjadi dasar dalam penyusunan peta jabatan. Jadi peta jabatan, kemudian susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal, menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan, serta persyaratan jabatan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana bentuk dari peta jabatan. Berapa kali kita sudah melaksanakan perubahan, peta jabatan itu menggambarkan seluruh jabatan yang ada, kemudian kedudukannya dalam unit kerja. Dan juga yang menjadi faktor penting dalam peta jabatan adalah peta jabatan itu menggambarkan kebutuhan yang pasti akan bisa kita gunakan. Maka dari itu, sebelum bisa masuk ke dalam peta jabatan, nama-nama jabatan tersebut sudah kita usulkan melalui mekanisme evaluasi jabatan, baik dari struktural, fungsional, maupun jabatan pelaksananya. Untuk jabatan fungsional, nama jabatan yang muncul dalam peta jabatan adalah jabatan yang memiliki penetapan Menteri Pan RB sebelumnya yang sudah direkomendasikan oleh masing-masing instansi pembinanya. Untuk jabatan pelaksana, ini yang sedang kita coba usulkan juga. Konversi jabatan di Permenpan 1 ke 45, kemudian yang terakhir diatur dalam Jadi itu adalah dasar kita untuk mengusulkan, kemudian nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Pan RB. Baik. Jadi sebenarnya pengertian secara generalnya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk konversi jabatan pelaksana pada tahun 2024 ini, yang sebenarnya sudah kita coba usul dari tahun 2023. Angin deras, alhamdulillah.
Terus yang di habis bawah dulu. Lain. Yang keplet. Iya, yang kiri. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran secara umum kegiatan konversi jabatan pelaksana 2024. Jadi ada beberapa hal penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan kembali pada Bapak Ibu sekalian. Bahwasannya yang pertama adalah kesesuaian penempatan budgeting dengan formasi. Kami berharap bahwa perangkat daerah dapat memastikan existing ini sudah menempati formasi sesuai dengan tabel konversi. Tabel konversi ini formnya sudah kita sampaikan melalui link yang kami sampaikan di grup forum Anjab, dan juga sudah kita coba share sebelumnya. Dasarnya itu nanti akan kita gunakan sebagai nanti yang hasil usulan evaluasi jabatan tersebut nanti akan menjadi dasar bagi penempatan jabatan-jabatan pelaksana yang akan dikonversi. Nah, dasar yang paling penting adalah penempatan ASN menduduki jabatan tersebut adalah SK pengangkatan dalam jabatan. Kami sudah sampaikan berapa kali dalam kesempatan bahwa seseorang menduduki jabatan itu dasar utamanya adalah SK pengangkatan dalam jabatan tersebut. Makanya dalam beberapa kali kesempatan evaluasi jabatan kita itu terjadi bias antara penempatan jabatan pelaksana existing ke hasil konversinya. Jadi bahasa sederhananya gini, yang tadinya kelas 6 meskipun dia S1, kemudian tiba-tiba dalam kesempatan evaluasi jabatan dia diusulkan menjadi kelas 7 karena dianggap yang bersangkutan memiliki pendidikan dasar di sarjana. Nah, itu tidak dibenarkan. Ini mengarah ke poin yang kedua adalah kesesuaian konversi dengan peraturan sebelumnya, yaitu di Permenpan 41 ke 45 yang kemudian disesuaikan kembali di Kepmenpan 11 tahun 2024. Konversi jabatan wajib untuk menyesuaikan dengan kelas jabatan pada nomenklatur jabatan pelaksana sebelumnya. Hal ini sebagai referensi kita untuk menentukan kelas jabatannya. Idealnya kelas jabatan itu muncul setelah ditetapkannya usulan evaluasi jabatan yang kita usulkan ke Kementerian Pan-RB. Nah, konversi jabatannya bukan pemangku jabatan. Nah, ini yang keliru, yang banyak keliru masih kami dapati. Akhirnya pada saat kami akan mengusulkan hasil usulan evaluasi jabatan tersebut, banyak data-data pemangku jabatan yang masih miss dengan kelas jabatan sebelumnya. Jadi kami harap memang evaluasi jabatan ini bukan sebagai media bagi perangkat daerah untuk perpindahan jabatan si existing PSS-nya. Dalam hal ini yaitu naik kelas jabatan pemangku. Jadi evaluasi jabatan dan kenaikan kelas jabatan atau perubahan nomenklatur jabatan si pelaksananya tersebut itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi itu mungkin yang hal-hal utama yang memang menjadi permasalahan. Nah, kemudian kami juga salah satu tujuan kami untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian adalah untuk sinkronisasi formasi usulan dan penetapan pengadaan calon ASN 2024. Jadi ini adalah upaya akomodasi atas kebijakan Provinsi Kalimantan Timur tentang pengadaan CASN, khususnya calon P3K non ASN 2024. Nah, seperti yang kita tahu kan, Kementerian Pan-RB sudah menerbitkan surat keputusan Menteri Pan-RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan P3K Kaltim di tahun 2024. Sebenarnya
penetapan Kepmenpan 329 ini itu dasarnya itu dari usulan Bapak Ibu sekalian yang berada di perencanaan CISM. Nah, jadi ada jadi kami juga mendapati diri kami bahwa kami juga dilema ketika kita berupaya untuk mengusulkan evaluasi jabatan eh, dengan mekanisme penghitungan dari Menpan sendiri itu terjadi miss dengan usulan yang sudah kita sampaikan sebelumnya untuk calon P3K di tahun 2023. Karena pada akhirnya tujuan akhirnya adalah dasar penggunaan nama jabatan. Setelah ditetapkan evaluasi jabatan ini adalah media pengabsahan dan dasar bagi perangkat daerah untuk menggunakan nama-nama jabatan yang akan tergambar pada peta jabatan itu tadi, yang seperti saya sudah sampaikan. Baik, mungkin itu hal-hal pokok dalam konversi jabatan pelaksana tahun 2024. Nah, jadi apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan dan kami harap akan segera ditindaklanjuti. Terus yang satunya, intinya ada 3 tahapan. Jadi tahapan pelaksanaan di FJAP 2024 ini, Bapak Ibu sekalian hanya mengisi form yang sudah kami sediakan. Kami sudah share kembali form. Apakah ini terlihat? Terlihat ya? Oke. Jadi dari hasil yang kami rangkum datanya, kemudian dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan dari pusat itu sendiri, kami akhirnya beradaptasi dengan form yang akan kami sebarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi usulan evaluasi jabatannya ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi form tersebut, nah harapannya Bapak Ibu bisa langsung mengupdate perubahan pada aplikasi Sejabat dan dokumen Anjap yang akan diserahkan kepada Biro Organisasi. Nah, setelah itu baru kemudian update perubahan pada aplikasi perencanaan CSM. Jadi mungkin itu hal-hal pokok dan yang bisa saya sampaikan dalam pemahaman secara general di evaluasi jabatan tahun 2024, kemudian hal-hal pokok di konversi jabatan pelaksana, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan apa saja yang secara khusus memang harus kita laksanakan. Nah, hal ini tinggal kita bahas mekanismenya. Jadi mungkin setelah ini Mas Alif akan menyampaikan bagaimana mekanisme pengisian evaluasi jabatan secara teknisnya. Mungkin waktu dan tempatnya kami silakan. Oke Bapak Ibu, sebenarnya adalah formatnya Bapak Ibu ya. Oke, saya cepat aja sih ininya menjelaskannya. Pertama, ini kenapa format ini muncul? Format ini adalah yang akan kita usulkan nanti ke Kementerian Pan-RB untuk evaluasi jabatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah ngisi kemarin yang kita rapat pertama itu. Pas sudah ngisi ada 2 kendalanya. Pertama, bukan kendala sih, permasalahan. Pertama, ada teman-teman yang ngisi masih tidak memperhatikan konversinya. Ada yang naik kelas jabatan seperti itu, ada yang malah menurunkan kelas jabatan. Nah, makanya formatnya kami perbaiki lagi. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah, menyesuaikan. Kalau enggak, konsultasikan dulu ke kami kalau ada kebingungan. Kedua, dengan adanya surat dari Kemenpan tentang formasi ya P3K yang terbaru. Nah, kami takutnya nama jabatannya ada yang terlewat. Jadi jangan sampai ada nama jabatan yang terlewat dari hasil penetapan formasi dari Menpan.
Karena apa? Karena nanti hasil dari FJAB ini adalah nanti kelas jabatan. Kelas jabatan itu digunakan sebagai untuk pembayaran tunjangan. Kita nggak mau nanti ke depannya ada temuan BPK, ada bagaimana di FJAB tidak ada, orangnya ada dan nama jabatannya muncul tiba-tiba seperti itu. Nanti bisa temuan. Maka menghindari itu, semua formasi yang ada di P3K yang baru keluar itu usahakan ada masuk ke dalam FJAB. Nanti ini aplikasi Sejabat saya kunci masih, nanti Bapak Ibu misalnya nggak ada ini, kasih tahu kami, nanti kami buka. Kami kasih waktu untuk mengerjakannya, nanti kami tutup kembali. Oke, langsung saya jelaskannya mekanisme mengerjakannya ini. Apabila ada warna merah, warna kuning seperti itu. Pertama, apabila ada warna merah seperti ini, nah ini merah ini berarti merahnya ada di Permenpan 41-nya, berarti jabatan saat ini. Berarti ini nama jabatannya ada yang salah, tidak sesuai dengan Permenpan. Ini kalau kita cari di Permenpan 41, misalnya saya baikin ini. Ini kan analis kelembagaan dan jabatan. Kok sekalinya salah. Yang ada di Permenpan cuma analis kelembagaan, maka saya delete. Nah, maka dia kembali warna putih, normal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah ada masih yang berwarna kuning seperti ini. Nah, kuning ini berarti ada keterangan dia turun kelas atau naik kelas. Ini nggak diperbolehkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau naik kelas, misalnya S1 tapi menempati jabatan yang ada di SMA atau D3, itu mekanismenya setelah evaluasi jabatan. Makanya nanti selesaikan dengan cepat format ini biar kita usulkan dengan cepat juga supaya nanti Menpan penetapannya cepat juga. Jadi Bapak Ibu yang pengen naik jabatan, pengen naik kelas, bisa nanti seperti itu. Jadi PR-nya adalah apabila di sini ada turun kelas, berarti Bapak Ibu pastikan yang mana yang salah, yang semulanya atau menjadinya seperti itu. Kalau ini misalnya saya lihat turun kelas, berarti di sini adalah dia dulu analis kelas 7. Tiba-tiba dari pengolah data. Analis itu kelas 7, pengolah data itu kelas 6. Jadi dia turun. Bapak Ibu kalau mau menurunkan temannya, nanti dulu. Mekanismenya sekarang adalah konversi menyetarakan. Jadi misalnya dia S1 kelas 7, di sini usahakan kelas 7 juga. Kecuali adalah kesalahan data. Saya lihat tidak ada beberapa perangkat daerah yang salah. Dia itu D3, tapi SK-nya itu saya lihat analis. SK Permenpan 41-nya itu boleh diubah. Itu nggak ada masalah. Nanti itu dilaporkan aja lagi. Soalnya ada saya lihat di database BKM itu dia itu D3 tapi di SK-kan ke 1 analis. Nah, misalnya di analis monitoring evaluasi, pengolah data. Di sini kita rubah aja langsung misalnya penata layanan operasional. Nah, dia langsung bilang nanti turun kelasnya langsung bilang. Tugas Bapak Ibu adalah memastikan dua ini. Semula dan menjadinya. Ini pengolah data menjadi penata layanan operasional. Pengolah data itu D3 kelas 6. Penata layanan operasional itu kelas 7 S1. Dia naik kelas. Bapak Ibu nanti bersihkan nanti ini. Yang salahnya di Permenpan 41-nya atau Permenpan 11-nya. Kalau pengolah data di sini, ya biasanya pengolah data dari informasi, saya rubah ya. Nah, dia bilang otomatis dia. Nah, mekanisme seperti itu. Baru yang ketiga, sekarang kan kita akan menerima non ASN menjadi P3K atau kita disebut proyeksi nanti P3K pelaksana lah. Nah, bagi Bapak Ibu jabatan-jabatannya itu diidentifikasi jabatan mana yang ditempati oleh proyeksi P3K. Misalnya ini kosong pertama. Oke, ini saya kosongkan ya. Misalnya analis kelembagaan. Analis kelembagaan ini ada sudah menempati. Misalnya rumahnya ada 2 kebutuhannya. 1 untuk PNS, 1 untuk P3K. Maka insert aja lagi Bapak Ibu 1 di sini, diinsert, ditambahkan di sini ya. Analis kelembagaan, tapi di sini kasih keterangan bahwa ini untuk proyeksi P3K. Nah, ini proyeksi P3K. Ini sesuaikan seperti ini. Jumlahnya berapa? Nanti ditulis jumlahnya di sini. Nanti khusus P3K yang menjadi pelaksana di sini di kolom N.
di P3K pelaksana. Di sini tulis jumlahnya berapa. Misalnya di sini jumlahnya, oh di sini 5 orang, langsung tulis 5 di sini. Tidak perlu menulis berulang-ulang analis kelembagaan sampai 5 kali, nggak perlu. Langsung aja tulis 5. Jadi cukup sekali aja ditulis. Yang kedua, tata cara insertnya saya ajarin. Misalnya saya insert di sini. Di insert. Oke, ini ada beberapa yang nggak tahu teman-teman. Oke, nah ini insert. Bapak Ibu, ada di sini saya sediakan satu kolom, satu baris row 7. Row 7 ini untuk copy paste. Jadi Bapak Ibu klik di 7 sini, baru dia memanjang sebelah, baru copy. Bapak Ibu copy, pastekan di tempat yang kosong. Langsung paste. Oke, langsung. Paste. Selection. Oh, nah, saya cek dulu ya. Di sini ada ini. Oke, ini Bapak Ibu copy, jadi Bapak Ibu ya. Ini kok Bapak Ibu copy, langsung copy ke sini. Paste. Nah, dia langsung ada tulisan insert di sini. Ini Bapak Ibu tulis langsung di sini biro organisasi misalnya. Bapak Ibu kalau mulai contohnya, lihat buka punya biro organisasi cara isinya. Bagian kelembagaan, di sini tulis, kalau ini kan proyeksi P3K, ini kosongkan aja nama sama NIP-nya. Langsung proyeksi P3K. Di sini carikan, bukan carikan, ini nama jabatan yang dulunya apa di peta jabatan yang dulunya. Misalnya pengadministrasi. Oke, pengadministrasi umum. Konversinya kemana? Oh, pengadministrasi perkantoran misalnya. Oke. Nah, jumlahnya berapa? Di sini misalnya jumlahnya 10. Langsung dia tulis 10 di sini. Dia itu P3K, proyeksi P3K jumlahnya 10 orang untuk menempati jabatan ini. Nanti Bapak Ibu perhatikan di peta jabatan yang ada di si jabat ya. Karena patokan kita si jabat sekarang nih. Ya, seperti itu. Nah, apabila ada PNS, misalnya kan ini data bulan Mei, Bapak Ibu, misalnya ada PNS baru yang masuk, yang pensiun, cukup dihapus NIP namanya, tapi kalau ada baru ditambahkan. Nah, apabila menambahkan itu diwarnai ya, Bapak Ibu. Diwarnai, kasih warna di namanya aja. Dan kode ID ini tidak boleh ditambah sendiri. Ini biar kami aja. Tetap tulisan insert aja nanti. Karena kode ini sudah kami kunci. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, langsung kita diskusi aja. Silakan ya. Salib, Oke. Mas Salib, saya mau bertanya dari BPBD. Oke, siap. Nah, itu tadi saya mau nanyakan aja. Tadi kan misalnya proyeksi P3K, analis kelembagaan di tanah tadi tidak perlu ditambah misalnya kan 1, misalnya kita 5, langsung 5 itu situ ya Mas Salib ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Langsung 5 ya tadi itu ya. Ya, P3K pelaksana. Tapi kan kita menyesuaikan. Nah, tapi kan 5 itu kan harus sesuai dengan pendidikannya ya Mas Salib ya. Oh, otomatis ya. Nah, artinya kalau 5 S1 ya harus 5 S1-nya gitu Ya, kan. betul. Kalau ada misalnya dia ini Bapak mengusulkannya S1-nya sudah pasti kelas 7 atau jabatan kelas 7 atau ada yang diturunkan? Enggak, tetap aja memang sudah S1 misalnya. Artinya sudah. Artinya menyesuaikan aja kan tidak harus tidak artinya memang S1-nya 1 ya 1, kalau 2 ya 2 gitu kan. Iya, betul. Tidak nyampur gitu ya Mas Salib ya. Iya, langsung tulis S1 aja Pak, nggak usah detail. Yang penting dia ketahuan S1 gitu aja. Nah, maksud saya P3K pelaksana jumlahnya gitu Mas Salib. Iya. Jadi di situ oh ya oke. Berarti kan misalnya 5 ya 5 langsung situ ya Mas Salib ya, enggak perlu. Karena itu semuanya S1 gitu ya. Kumpulannya S1 di penata layanan operasional gitu ya. Mas Salib ya. Oke. Jelas Mas Salib, makasih. Assalamualaikum.
Saya dong, mau nanya dong. Silakan dong. Tadi tuh tulisan mute-nya diminta unmute, jadi aku nanya. eh Mas Alif, boleh nggak diulang lagi dari awal? Karena agak reseh gimana gitu, biar lebih paham lagi. Dari awal deh, kan cuma sedikit tadi. Nanti kalau sudah diulang, oke, clear. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh lah. Boleh ya? Oke, ini gimana? Ini kelas kita nih. Oke, tugas Bapak Ibu pertama pastikan tidak ada warna merah di sini, itu aja. Kenapa ada warna merah? Berarti nama jabatan ini tidak sesuai dengan Permenpan yang ada, gitu. Itu aja. Pertama, yang kedua, apabila ada warna kuning dan keterangannya turun atau naik, nanti Bapak Ibu cek kenapa itu naik, kenapa itu turun. Yang salahnya itu di Permenpan 41-nya, jabatan semulanya atau jabatan menjadinya. Nanti Bapak cek istilah gini, Menpan itu menyuruh kita mengkonversikan, istilahnya memindahkan jabatan kelas 7 ke kelas 7, tapi tidak kenaikan seperti itu. Ini konversi. Abjad kita sekarang ini disuruh mengkonversi, tidak ada kenaikan seperti itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu masukkan keterangan-keterangan jabatan-jabatan yang diampu oleh proyeksi P3K atau calon P3K nanti. Kita mau lihat yang mana sih rumah-rumah yang ditempati oleh P3K. Kita mau mendata itu sebenarnya apakah kan kemarin tuh sempat heboh tuh ada surat penetapan pejabat jabatan pelaksana yang sudah ditetapkan oleh Menpan untuk proyeksi P3K. Nah, supaya nanti ke depannya kita tidak ada miss, kita pastikan Abjad kita itu telah mengcover semua formasi yang ada di jabatan pelaksana. Seperti itu. Kan gini Bapak Ibu, memang sih Abjad ABK kita akan sedikit berubah karena itu mau tidak mau itu kan kebijakan Pemprov Kaltim, kebijakan Pak Gubernur bahwa mengcover seluruh P3K. Nah itu mau tidak mau ya kita ngikutin, kita nggak bisa berdebat lagi ajak KBK diubah ya, kita nggak bisa karena itu kebijakan Pemprov seperti itu, mau tidak mau suka nggak suka. Oke, nah Bapak Ibu, kalau misalnya nama jabatan itu perlu ditambahkan, misalnya kurang nih, ada yang terlewat si jabat ada di sini nggak ada, Bapak Ibu bisa insertnya di mana sudah saya ajari tadi. Insertnya itu pokoknya kuncinya seperti ini. Misalnya di sini saya di sini di 125288 ini ID-nya saya insert ya. Nah ini penting di sini. Ini saya sudah sediakan di kolom nomor 7 ini. Ini merumus Bapak Ibu. Merumus ini sudah ada mengandung rumus. Jadi Bapak Ibu istilahnya itu nanti tervalidasi tersendiri dengan rumus itu. Nah, kita copy sini, kita paste 125, oke. Nah, ini sudah yang baru kan 125 ini. Ini tulisannya insert yang dihilangkan, tetap aja. Artinya apa? Artinya kode ID-nya belum ada karena baru didaftarkan. Nanti Bapak Ibu tulis saja di sini biro organisasi. Menyesuaikan ya. Oke, baru unit atasannya. Jadi nama orangnya ini atau nanti jabatan ini atasannya siapa? Nanti langsung tulis saja, misalnya sub bagian tata usaha. Oke. Di sini kalau dia P3K kosongkan, NIP-nya kosongkan, langsung di sini tulis proyeksi P3K. Di sini tulis apa? Di sini tulis misalnya analis kinerja di Permenpan 41 kan. Nah, dia langsung warna putih. Kalau dia sesuai dengan Permenpan 41, dia langsung putih. Dan ini Permenpan 11-nya apa? Nanti Bapak Ibu carikan di sini yang sesuai dengan peta jabatan Bapak Ibu yang sudah ada di si jabat. Nanti apa di sini? Misalnya penelaah teknis kebijakan. Nah, dia sama kelas 7, makanya dia nggak ada keterangannya di sini. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu tulis jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya berapa? Misalnya, di sini ada 3 orang, tulis saja 3 di sini. 3 sekarang. Nggak tahu juga, bingung juga.
Udah bisa Nah, kita yang mungkin Bapak nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja lagi ya. Nanti rekamannya saya bagikan kok nanti ya. Izin bertanya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cabang Dinas Pendidikan WS1. Halo, bisa didengar? Iya, ya, Pak. Ya. Eh, kami kan di peta jabatan tahun 4 Permenpan nomor 41 itu kan tidak ada analis tidak ada penelaah penelaah teknis kebijakan ya. Nah, kemudian di di nomor 11 itu di peta jabatan kami ada. Nah, itu untuk di evaluasi jabatan itu dimasukkannya bagaimana itu? Karena di 41-nya tidak ada gitu. Kemudian eh, kemudian untuk yang kedua, untuk proyeksi yang P3K kan kita nih P3K ini kebetulan banyak yang sarjana. Jadi kita di peta jabatan kita yang nomor 11 ini eh, ada apa ya? Penata ya, penata layanan operasional. Kita proyeksikan penata layanan operasional mereka. Kita kan ada masalah kemarin kan. Kemudian tetapi di Indonesia Permenpan nomor 41 namanya itu kan kebutuhannya di belakang eh, punya di kita. peta jabatan kita itu kan tidak ada yang setara. Sementara, apakah itu yang nomor satunya jadi disesuaikan saja walaupun beda dengan eh, peta jabatan di 41. Kira begitu. Makasih. Sesuai peta jabatan bisa enggak? Itu ada hari kemudian. Ini tadi. Oke. Halo. Jadi gini Pak, itu kan Bapak itu asumsinya penelaah teknis kebijakan itu gini, Nanti di ada. Anjap ABK sudah ada penelaah teknis kebijakan. Sebenarnya kita bikin Anjap ABK itu mengkonversi juga sebenarnya. Dulunya itu jabatan apa? Jadi misalnya Bapak tiba-tiba ada penelaah A, ya udah Bapak Permen 41-nya apa yang paling cocok di situ? Itu mau nggak mau sudah. Bapak serikat Oke. jabatannya yang cocok apa di situ? Konversinya. Oke. Tapi setara, yang pasti yang setara. Oke. Mohon izin, tapi sementara ini PNS-nya belum ada, cuma ada yang kita proyeksikan memang dari segi kesibukannya dengan tanggung jawabnya itu layak untuk kita tempatkan nantinya ke teknis kebijakan. Apa? Nggak ada. Oke, nanti Mas Emil aja jawab itu. Saya jawab mekanisme formatnya. Nah, nanti Mas Emil jawab penelaah teknis kebijakan boleh nggak di UPT ini seperti itu ya, saya lempar ke Mas Emil. Oke, saya jawab yang kedua lagi. Yang masalah yang kedua tadi apa Pak? Saya lupa. Yang kedua tadi kita kan punya pegawai yang calon P3K, kita proyekkan P3K, di peta jabatannya sudah kita bikin sebagai penata, tetapi itu yang peta jabatan Permenpan nomor 11. Tetapi di peta jabatan nomor 41 itu mereka tidak ada di situ. Iya, ini Pak, seperti jawabannya sebenarnya sama seperti jawaban nomor 1, seperti itu. Saya yakin anjapnya langsung ke ngarah ke Permen 445 kan, Permen 445 langsung ngarah ke Permen 411. Jadi asumsikan aja Pak, kan asumsikan aja Bapak sudah pernah buat nama jabatan Permen 441 gitu. Oke, Tapi siap. kenapa yang cocok di situ gitu. Ya, siap. Kita tahu kenyataannya, baru muncul seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Kalau kita mau saklek Pak, kalau mau kita saklek harus sesuai Anjap ABK 2018 sesuai Permenpan 41. Ya banyak yang nggak masuk non nya Pak, itu logikanya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Tinggal ditunggu yang penelaah teknis tadi gimana. Ya, jadi untuk yang penelaah teknis kebijakan itu sebenarnya kan memang dari FJAP tahun 2023 itu sudah kita sampaikan di level UPTD itu tidak kami perkenankan untuk dimunculkan penelaah teknis kebijakan. Adapun jabatan pelaksananya waktu itu kami arahkan di kelas nah menyesuaikan kembali merunut
dengan kebutuhan untuk penyediaan formasi P3K, ada yang S1, kami persilahkan dibuka, tapi dengan nama jabatan penata layanan operasional. Penata layanan operasional ini kami perkenankan muncul untuk ada di UPTD atau instansi-instansi yang sifatnya dipimpin oleh eselon 3. Jadi begitu Pak, mungkin kalau untuk menata teknis kebijakan. Nah, tapi kita menyesuaikan kembali dengan hasil penetapan dari Menteri Pan RB yang nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan formasi P3K. Karena penetapan formasi P3K-nya itu berdasarkan usulan kita yang pertama kali di CSN, perencanaan CSN. Jadi begitu Pak, mungkin supaya jelas. Jadi nanti surat di Kepmen 4329-nya itu bisa jadi salah satu dasar juga. Begitu Pak. Karena mau tidak mau, yang akan kita gunakan untuk formasi P3K itu yang sudah ditetapkan oleh Menpan di Kepmen 329 tahun 2024. Gitu. Oh, oke, berarti tadi kan kita kan saya kan memproyeksikannya yang untuk yang PNS ini penelaah teknis kebijakan tadi. Berarti di evaluasi jabatan saya apakah harus dihapus saja atau diganti dengan penata layanan operasional? Tapi ini proyeksinya Mohon izin untuk Pak, PNS. ini mungkin seharusnya sih sudah selesai pada saat kita asistensi penyusunan aja kemarin. Kalau misalnya, nah saya nggak tahu, mungkin saya nggak langsung mengasistensi di cabang dinas 1, tapi setahu kami memang penelitian teknis kebijakan itu tidak kami perkenankan di dinas. Memang untuk kelas 7-nya yang S1 kami perkenankan di penata layanan operasional. Jadi penata layanan operasionalnya itu juga bisa diisi oleh PNS, bisa diisi oleh PNS, bisa diisi oleh P3K Pak. Intinya Bapak gini, hasil anjak ABK Bapak yang kemarin bulan Maret kita laksanakan kegiatan asistensi itu jadi dasarnya Bapak. Bapak hanya memastikan aja formasi P3K yang diproyeksikan untuk dilaksanakan pengadaan itu di FJAP ini sudah terakomodir gitu aja Pak. Oke, siap, makasih. Ya baik Pak, siap. Mas, saya dong Mas. Iya, tadi kan di situ habis itu. Udah ikat tadi. Mas Gabriel, saya mau mastiin aja. Seingat saya waktu nomenklatur di UPTD itu boleh penelaah teknis, tapi hanya peruntukannya bendahara kalau PNS. Wih, jelas sulit. Ya, jadi bukan tidak ada, tapi boleh hanya untuk bendahara di UPTD. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Bu Monik. Memang jadi penelitian teknis kebijakan itu adalah jabatan hadiah bagi jabatan bendahara sebelumnya. Nah, mungkin penelitian teknis kebijakan yang dimaksud tadi itu adalah hasil konversi dari bendahara. Bendahara memang sesuai dengan arahannya Menpan diberikan kelas jabatan 7. Meskipun dalam praktiknya, meskipun yang bersangkutan itu pendidikannya tidak S1, diperkenankan untuk mengisi kelas 7, namun harus menyesuaikan dengan pendidikan S1-nya. Jadi harus dikejar dalam waktu 5 tahun. Memang begitu. Gitu ya, Mbak Monik? Iya, kalau dia masih belum S1, dia memang harus ngejar itu jenjangnya kalau kuliahnya. Ya. Menambahkan kembali Pak Yani, mungkin itu penelitian teknis kebijakan tadi untuk yang bendahara ya. Nah, kalau yang Siap. Oke. ya. Oke, baik Pak. Jadi untuk yang untuk proyeksi kenaikan kelas jabatan si PNS existing sebelumnya mungkin kami perkenankan di penata layanan operasional. Ya begitu. Yang penting nanti menyesuaikan dengan hasil anjak ABK-nya aja. Kami hanya memastikan itu aja. Kemudian nanti proyeksi P3K-nya sudah masuk di usulan FJAP kita. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mas mau nanya. Ya, baik. Iya, jadi kan ini dari yang PNS-nya itu ada yang dari pengolah data dan informasi awalnya. Lalu ternyata di sini jadinya naik kelas atau turun kelas. Jadi saya harus menyesuaikan lagi ternyata memang harusnya pengadministrasi perkantoran. Berarti budgeting dari PNS tersebut kan masuk ke pengadministrasi perkantoran.
Lalu yang dari pengolah data dan informasi itu berkurang. Sedangkan kebutuhan di pengadministrasi perkantoran itu jadi lebih karena PNS tersebut masuk ke pengadministrasi perkantoran. Nah, itu gimana Mas? Apa dirubah lagi kah kebutuhannya? Eh, Sebenarnya kalau misalnya kita bicaranya kebutuhan, kebutuhan itu didapatkan, nilai kebutuhan tersebut itu didapatkan dari inventarisasi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Mau itu pelaksananya S1, S2, S3, kalau misalnya dia diperkenankan hanya mengisi jabatan kelas 5, ya rezekinya hanya di situ. Karena pertimbangannya adalah kebutuhan dari perangkat daerah itu sendiri. Mungkin dipastikan kembali si yang bersangkutan ini SK terakhirnya itu menduduki kelas jabatan berapa? Apakah hasil konversi pengolah data tersebut itu di SK pada tahun 2018 di Permen 41-nya itu adalah kelas 6 juga atau hanya di kelas 5? Kalau misalnya di kelas 5 otomatis ya dikembalikan konversinya dari pengadministrasi umumnya ke pengadministrasi perkantoran. Mungkin begitu ya? Awalnya saya konversikannya ke pengolah data. Ya. Sebelumnya kelas berapa di SK? Sebelumnya ternyata pengolah informasi dan komunikasi itu di SK kelas jabatannya 5. Berarti kita konversikan menjadi nama jabatan di kelas 5 juga yang bersangkutan. Mungkin yang masih relevan itu di pengadministrasi perkantoran. Harusnya memang pada saat pengusulan dari awal, yang bersangkutan itu konversinya diusulkan ke kelas jabatan 5 juga, supaya tidak terjadi miss. Ini kan sudah ada miss nih. Nah, jadi Iya, kita kembalikan lagi dari awal, dari jabatan di eh, sesuai dengan sesuai SK aslinya di Permen 41-nya. Permen 41-nya kan di kelas 5. Kita konversikan dulu ke kelas 5 begitu. Mau itu nilai kebutuhannya akhirnya enggak pasca atau gimana, nanti kita berarti nambah kebutuhan ya. Ya mau nggak mau nambah kebutuhan karena kan menyesuaikan dengan yang hasil apa hasil versinya. proyeksi untuk yang P3K juga. Iya. Oh, kan jadi masuk jadi satu juga kan. Ya silakan aja. Yang penting uraian tugas yang diterjemahkan jadi kebutuhan di pengolah datanya itu nanti didistribusikan kembali di kelas 5-nya gitu. Iya. Kembalikan bahasanya. Jadi nilai kebutuhannya yang kelas 6-nya tadi itu mungkin dia dikembalikan jadi kelas 5. Berarti nggak apa-apa ditambah ya, Mas? Ya nggak apa-apa, tapi yang di kelas 6-nya diturunkan. Iya. Nah, itu. Mas, izin tanya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini kalau misalnya yang tadi mungkin saya kurang ngerti, yang kalau untuk pegawai yang sudah mutasi, kemudian namanya masih ada, itu apakah didelete, diwarnai atau seperti Mohon apa? izin, Budian, Ya, suaranya ya, terdengar jelas di kami. siap-siap. Saya ulangi. Kalau untuk pegawai yang sudah mutasi, kebetulan namanya kan masih ada. Itu eh, kemudian diwarnai atau seperti apa? Terima kasih. Masih kurang jelas suaranya. Budian. Terlalu jauh. Saya tulis di chat aja. Kan 329 sudah ada kuotanya masing-masing gitu kan. Iya. Jumlahnya kan, nah itu. Nggak apa-apa. Tapi kan Disesuaikan sama yang ini, jangan itu hanya yang akan sebagian dari kebutuhan yang akan digunakan aja. Gitu kan. Kalau misalnya dari 10, cuma 5 aja yang dipakai buat menjaga. Iya, sama masalah. Nggak masalah.
yang lebih itu. Sama-sama. Mas, izin bertanya. Iya, Pak. Gini, dari penjelasan tadi nih yang saya tangkap ya. Artinya jabatan yang kita sesuaikan adalah sesuai dengan jabatan yang di Permen 41. Untuk di permen yang terbaru. Itu bagaimana kalau jabatan itu kan artinya warnanya harus berubah. Kalau berubah putih berarti sesuai gitu ya, Mas? Iya. Iya. Ya? Nah, bagaimana kalau saat ini yang menduduki itu pendidikannya belum memenuhi standar itu? Apakah harus kita beri waktu dia untuk menyesuaikan dari nama jabatan terbaru atau bagaimana itu? Contohnya Pak, siapa Ya. ada pendidikannya Pak? Bapak kan ada case-nya itu berarti. Nah, Ya, ada. Artinya pendidikan itu kalau kita sesuaikan di standar yang terbaru, dia harus minimalnya di pendidikannya lebih tinggi daripada yang ada saat ini. Tapi saat ini dia menduduki jabatan itu. Tapi kalau kita tetap mensejajarkan dengan jabatan dulu, warnanya akan kuning. Oren ya, kuning bukan kuning ya. Nggak tahu gitu yang gede. Yang ke operator layanan operasional juga, Pak? Ya, Yang ke operator layanan operasional juga? iya. Bapak bisa kode ID-nya berapa? Langsung kita contohkan aja. Seperti di sini kami punya seperti pendidikannya saat ini D3 ya. Tapi duduknya di posisi bendahara. Bagaimana? Oke, kalau D3 bendahara itu kan dilarikan ke penelaah kan Pak? Ya. Jadi catatan itu catatan Pak. Jadinya dia khusus konversi orang itu boleh ke penelaah. Walaupun boleh ya. boleh, tapi pakai catatan Pak, nanti dia harus sekolah. Ya gitu kan? Nah, seperti itu catatannya tetap ada Pak. Dia harus S1. Tapi kalau untuk yang lain tidak ada kompensasi seperti itu. Ini kompensasinya hanya untuk bendahara. Itu aja Pak ya. Nah, Ya. Jadi khusus untuk jabatan itu diperbolehkan ya? boleh, kalau bendahara boleh. Oh iya. Kalau D3 Boleh. dia menempati penelaah boleh. Itu dari Menpan. Ya, terima kasih. Siap. Jelas. Ya. Kelas. Assalamualaikum Mas Gabriel, mau tanya dari cabang 5. Ya, baik. Ya, Mas, kalau di cabang 5 itu kan untuk yang pengadminnya sudah diduduki oleh PNS, 2 orang. Nah, tapi kan mau ada proyeksi untuk P3K yang pendidikannya SLTA, berarti pengadmin kan ya. Nah, itu apakah berlaku yang tadi diinfokan Mas Alif untuk insert, tapi nanti tulisannya berarti proyeksinya Ya, P3K? berarti. Jadi nanti kalau misalnya ada existing-nya, artinya ada 3 kolom berarti. Ada 3 kolom pengaktifasi perkantoran. Kan ini asumsinya kan 2 existing kan? Iya, betul. Contohnya mungkin nanti si A dari jabatan pengadministrasi umum jadi perkantoran, si B dari administrasi persuratan ke perkantoran, kan jadi ada 2 kolom tuh. Nah, Iya, kolom betul. tiganya nanti kosong namanya, kosong NIP-nya, tapi statusnya proyeksi P3K. Nanti ujung kolom yang sebelah kanan, nah itu nanti jumlah kebutuhannya adalah 2 atau sesuaikan dengan hasil penetapan yang rilis formasinya itu. Oh ya, oke. Sama satu lagi Mas, di cabang 5 itu kan ada yang tadi D3. Nah, tapi D3 itu nggak ada proyeksi P3K-nya. Berarti dikosongkan aja kah? Boleh. Atau seperti apa? Tidak masuk dalam formasi yang ditetapkan berapa tadi? 2024. Tidak boleh lagi. Karena kita kan hanya mengakomodir yang sudah ditetapkan formasi P3K. Iya. Yang penting nanti dasarnya adalah ya, mungkin izin Bu,
Ah, apakah yang proyeksi P3K tadi itu memang sudah masuk dalam penetapan peraturan Menpan 429 tadi ya? 329 yang 2024. Iya Pak, karena beliau yang udah apa sih non ASN yang lebih dari 2 tahun dan masuk di database BKN. Oh ya, kalau itu boleh Bu, Nggih. tambahkan apa insertnya Iya kalau ditambahkan yang insertnya. ya. Sama itu kan juga ada yang D3 ya Pak. Nah itu kan tidak ada untuk proyeksi P3K. Apakah tetap diputihkan gitu aja? Karena kan kalau PNS biru, nah kalau proyeksi P3K kan kuning. Tapi kan kita nggak ada untuk proyeksi P3K, berarti tetap aja dia putih. Ya, nah, makanya tadi yang disampaikan sama Mas Ali, meskipun tidak ada pengakunya, artinya nama jabatannya itu muncul di peta. Jadi, iya di hasil akhirnya dengan menyesuaikan dengan hasil anjap ABK-nya itu kita masukkan di sana, meskipun tidak ada nama dan NIP-nya. Oh iya iya, Nah, baik. secara otomatis nanti yang di Permen 41-nya silakan aja dicarikan aja udah konsekuensinya karena muncul di Kemenpan 11-nya kita carikan aja 41-nya yang sesuai gitu. Oh iya iya, baik baik, baik Mas, baik Pak. Terima kasih. Ya, izin mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Oh iya. Layar chat Mas, layar chat. Oh baik baik saya. Oh ya ini atensi khusus untuk Biro Umum dan Biro Aktif. Nah, untuk anjak ABK-nya pimpinan mulai dari sekda Pak ya, mulai dari sekda, kemudian dari asisten, staf ahli. Nah itu sudah menjadi tanggung jawabnya Biro Umum sesuai dengan Pergub 43 Pak ya. Fungsi dari Biro Umum itu sendiri. Kemarin memang sempat diambil alih oleh Biro Aktif. Cuma pertimbangan menyesuaikan dengan tugas fungsinya, kita kembalikan fungsi tersebut ke Biro Umum. Nah, kami harap nanti di anjak ABK-nya juga dimunculkan, baik di buku, di sijabat, nanti mungkin kalau untuk yang di aplikasi nanti atas informasi dari kami. Tapi untuk yang di buku nanti dipersiapkan terlebih dahulu, anjaknya sekda, kemudian anjak asisten dan staf ahli. Ya. Ada lagi mungkin? Jelas sudah. Ya. Tadi jelas sudah tadi. Oke. Berarti mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kami harap kami harap ini segera ditindaklanjuti dan paling lambat Minggu ini. Hari Jumat ya. Selesai kami anggap itu sudah fix. Oke, baik. Ini upaya terakhir kami lah untuk memastikan nama jabatan Bapak Ibu sekalian terakomodir. Kami hanya nggak mau nanti terjadi permasalahan di belakang-belakang gitu. Jadi mungkin itu saja. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Mas Ali, bisa menghubungi saya atau Mas Maruli. Kebetulan karena Ibu Ulfa sedang melaksanakan ibadah umroh, kita sama-sama doakan semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Gabriel. Siap. Anu dong, jangan sampai Jumat dong. Anu lah. Akhir bulan lah, kalau memang kasih waktu, mepet banget deh. Kayaknya banyak PR loh dari biro organisasi ini. Jadi jangan Jumat dong. Izin Bu Monik. Jadi Minggu kami depan juga Selasa. mau menyampaikan hasil ini ke Menpan supaya ini kan sudah proses perhitungan ulang TPP ya, Lip? Mau proses perhitungan ulang TPP. Ya, betul. Jadi kami mohon secepatnya lah sampai dengan hari Jumat. Jadi setelah nanti kami coba periksa ulang, nanti kami sampaikan ke Menpan supaya kita hasil evaluasi jabatannya
bisa cepat keluar dari Menpan. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan tadi ketawa lagi. Terkait dengan tadi yang untuk proyeksi P3K, pastikan bahwa yang Permenpan 439 tadi itu semua jabatan yang sudah ditetapkan Menpan untuk proyeksi P3K juga sudah masuk di dalam evaluasi jabatan ini. Nanti kan sebagai dasar untuk pembayaran TPP, baik itu untuk PNS maupun P3K-nya. Mungkin itu Bu Manik. Ya gitu sih Pak. Cuman ya mohon maaf agak molor. Pak, kolom di chat itu kenapa ada yang nanya, kenapa nggak ada yang ngerespon kayak itu? Bu Monik, oh nggak jadi dah. Oh ini. Ayo nanya-nanya Pak Yudis, ayo Pak. Iya, 100. Nggak, sungkan. Sama suhu sungkan. Kayaknya Pak Dani izin, mungkin besok saya mau konsultasi secara khusus nih. Soalnya takut ada Bu Monik saya di situ. Iya Pak Yudi, silahkan aja. Mungkin dengan Ali, dengan Jamril, dengan Maruli ada. Insya Allah kami besok ada. Oh siap Pak, siap. Rencana besok sih. Ya, secara khusus. Soalnya takut di sini nanti didengar sama orang yang pindah nih dari perhubungan ke Bapeda nih, ini bahaya nih. Justru mau bahas Dari itu. Ada yang Dian nanya di grup nggak dibaca. pegawai yang Aduh. komunikasi, apakah Gimana dia ini hostnya ini? outsourcing atau diberi tanda atau seperti apa? Ibu Dian tadi di sub. Bapak Ibu, untuk pegawai yang mutasi, sama perlakuannya dihapus aja nama sama nicknya, sama jumlahnya itu aja. Jabatannya kan nggak hilang. Oke, udah jawab. Yang injek sudah kami bisa bisa. Bapak Ibu, kalau nggak jelas masih bisa kesini nanti, bisa ketemu saya atau Mas Gembril atau Mas Maudi seperti itu. Iya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah azan asar, ini kegiatan ini mungkin kita akhiri ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Nanti kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sungkan untuk bertanya secara daring seperti ini, silakan nanti hubungi kami baik di WA atau mau langsung, monggo silakan. Bisa hubungi Mas Ali, bisa hubungi saya atau Mas Maruli. Jadi mungkin itu saja Pak ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Oke. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga urusan Bapak Ibu sekalian dilancarkan, kemudian diberikan kekuatan untuk bisa mengupayakan nasib teman-teman kita sekalian. Kuat banget Om. Baik, mungkin Amin. itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata dan perilaku kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Terima kasih. Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.